Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarsi, NIM 1931120, kelas Perbankan Syariah 2C, dosen pengampu Ahmad Fauzi, Magister Ekonomi, mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makalah kelompok kami untuk memenuhi tugas UAS. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, filsafat ilmu dan meta skills dalam ekonomi. Dalam kajian filsafat ilmu adalah menyoal apa yang dicari dan yang ada di balik ilmu itu sendiri. Singkatnya, meta skills menjadi problem untuk dijawab. Meta artinya dibalik dan skills adalah ilmu. Jadi, aspek metafisika dan ontologis dari proses aktivitas keilmuan yang menyangkut persoalan apa yang ada di balik dan apa sebenarnya orang mencari ilmu. Maka untuk tujuan ilmu sendiri, atau apakah untuk tujuan keselamatan dan kebahagiaan manusia, atau justru untuk menyingkap hal-hal yang bersifat spiritual. Kemudian reinterpretasi atau interpretation of interpretation. Reinterpretasi atau interpretation of interpretation merupakan interpretasi karena dikembangkannya skema atau paradigma yang dapat dipakai untuk mengkoherensikan semua telaah. Kemudian skema rasional atau paradigma yang terkonstruktur atas pemikiran linear dan konvergen serta monolitik akan kehilangan kreativitas serta kehilangan dinamika. Maka perlu dikembangkan terus pemikiran divergen, horizontal, dan morfogenetik agar menjadi lebih banyak dimensi, inovasi, dan kreasi baru. Etika ilmu, problem nilai, dan ilmu pengetahuan. Etika merupakan salah satu bagian dari teori tentang nilai atau yang dikenal dengan aksiologi. Selain etika, yang termasuk dalam kajian aksiologi adalah estetika atau teori tentang keindahan. Etika sering disamakan dengan moralitas, padahal berbeda. Moralitas adalah nilai-nilai perilaku orang atau masyarakat sebagaimana bisa ditemukan dalam kehidupan real manusia sehari-hari yang belum disistematisasi sebagai suatu teori. Kemudian paradigma bebas nilai dalam ilmu pengetahuan ekonomi syariah. Paradigma ilmu bebas nilai atau dalam bahasa Inggris sering disebut dengan value free mengatakan bahwa nilai dan juga teknologi adalah bersifat otonom. Ilmu secara otonom tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan nilai. Bebas nilai berarti semua kegiatan terkait dengan penyelidikan ilmiah harus disandarkan pada hakikat ilmu itu sendiri. Ilmu menolak secara eksternal yang tidak secara hakiki menentukan ilmu sendiri. Joseph Situmorang menyatakan bahwa sekurangnya ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu itu bersifat nilai yang menyeluruh. Yang pertama, ilmu harus bebas dari pengandai-ngandaian nilai. Maksudnya adalah bahwa ilmu harus bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor politis, ideologis, religius, kultural, dan sosial. Kemudian yang kedua, diperlukan adanya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu terjamin. Kebebasan di sini menyangkut kemungkinan yang tersedia dan penentuan diri. Kemudian yang ketiga yaitu penelitian ini tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu karena nilai etis sendiri itu bersifat universal. Paradigma tidak bebas nilai dalam ilmu ekonomi syariah. Ilmu yang tidak bebas nilai disebut dengan value bound. Memandang ilmu selalu terkait dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai, terutama nilai. Pengembangan ilmu jelas tidak mungkin terlepas dari nilai-nilai. Seorang filosof yang memegang teori value bound adalah Jürgen Habermas. Dia berpendapat bahwa ilmu, bahkan ilmu alam sekalipun, tidaklah mungkin bebas nilai karena pengembangan ilmu selalu ada kepentingan. Dia membedakan ilmu dengan kepentingan masing-masing. Kemudian problematika etika ilmu pengetahuan. Etika memang tidak termasuk dalam kawasan ilmu dan teknologi yang bersifat otonom, tetapi
tidak dapat disangkal ia berperan dalam perbincangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membutuhkan dimensi etis sebagai pertimbangan dan kadang-kadang kita lihat akan mempunyai pengaruh pada proses perkembangan lebih lanjut ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian misalnya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi bidang perindustrian pada beberapa waktu yang lalu di mana pada masa sekarang belum sungguh-sungguh terselesaikan, seperti contoh bekas-bekas pembungkus keperluan sehari-hari seperti plastik, buangan bahan bakar. Kemudian tanggung jawab etis ini bukanlah berkehendak mencampuri atau bahkan menghancurkan otonomi ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi bahkan dapat sebagai umpan balik bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri, yang sekaligus akan lebih memperkokoh eksistensi manusia. Batas-batas tanggung jawab ilmu pengetahuan. Tanggung jawab ilmu pengetahuan dan teknologi menyangkut juga tanggung jawab terhadap hal-hal yang akan dan telah diakibatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa lalu, sekarang maupun apa akibatnya bagi masa depan berdasar keputusan bebas manusia dalam kegiatannya. Kemudian tanggung jawab etis ini tidak terlepas dari kesadaran etis manusia, karena menyangkut ketegangan atau mungkin lebih tepat pendulum antara yang seharusnya dan yang pada kenyataan yang ada. Kemudian etika dalam penelitian dan penemuan ilmiah dalam ekonomi syariah. Penelitian ilmiah adalah suatu proses ilmiah untuk menemukan teori-teori ilmiah dalam ilmu. Ilmu adalah pekerjaan bersama manusia dari sejak awal manusia itu ada hingga sekarang ini. Hampir bisa dipastikan bahwa suatu penemuan ilmiah selalu dimulai dengan penemuan ilmiah sebelumnya. Ini berarti bahwa suatu penemuan ilmiah mendorong untuk dilakukan penelitian lebih lanjut atau membuka peluang bagi penemuan ilmiah lainnya. Kemudian, terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.